Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang berbahagia ini, di tengah siraman rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kembali dalam majelis kita, majelis kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yang kita sekarang ada dalam pembahasan Kitabus Sholati sampai dalam pembahasan Salatul Witri, yakni salat witir. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, witir definisinya secara bahasa adalah al-adadul fardi, yakni jumlah yang ganjil. Secara bahasa witir itu maknanya adalah jumlah ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, ya. Dia menyukai yang ganjil, ya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar maka hendaknya dia mewitirkan, yakni minimal 3, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka salat witir itu adalah salat yang dikerjakan antara salat isya hingga terbitnya fajar. Yaitu salat yang dikerjakan setelah salat isya hingga terbit fajar, yakni sampai subuh. Yang dengannya biasanya sholat malam ditutup. Yang biasanya dengannya sholat malam ditutup, ya. Dan disebut sholat ini sholat witir karena dikerjakan secara ganjil. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat, ya. Jadi dilakukan dengan bilangan yang ganjil, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, hukum salat witir atau salat witir itu sendiri, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, adalah merupakan bagian dari qiyamul lail, bagian dari salat malam, ya, bagian dari qiyamul lail, bagian dari salat malam, ya. Kalau dia dikerjakan sebelum tidur, ya berarti witir di awal waktu. Kalau dia dikerjakan setelah tidur, berarti dia tahajud, ya, witirnya tahajud. Nah, begitu saja, ya. Adapun hukumnya, maka tentang masalah hukum salat witir ini, para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya wajib. Ini pendapat yang pertama, salat witir itu hukumnya wajib. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya, ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan ini termasuk bagian dari mufradatnya Imam Abu Hanifah, yaitu witir hukumnya adalah wajib. Hingga berkata Ibnul Mundhir, wala a'lam ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hadza, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang setuju dengan Abu Hanifah dalam masalah ini.
Beliau sendirian mengatakan witir itu hukumnya wajib. Ya. Nah, di antara dalil, biar kita tahu juga dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah di dalam menetapkan wajibnya sholat witir, yaitu hadis Abu Hurairah, man lam yutir falaisa minna, siapa yang tidak witir bukan golongan kami. Siapa yang tidak witir bukan golongan kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tapi dhaif. Sanadnya apa? Dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk berhukum dengannya. Kemudian juga hadis Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu, yaitu al-witru haqqun, witir itu adalah hak. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, maka siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat lakukan. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, siapa yang senang witir dengan 3 rakaat lakukan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, siapa yang senang witir cuman 1 rakaat maka lakukan. Hadis Abu Dawud, Nasai, Ahmad dengan sanad sahih. Tapi sahih bukan marfu'an, tapi sahih mauqufan. Mauquf ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang dijadikan sebagai hujjah dari hadis ini adalah perintah, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Itu perintah, maka al-amru lil wujub. Perintah itu untuk wajib. Nah, ini jadikan hujjah. Yang ketiga, hadis Abu Basrah marfu'an, innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witri, Allah nambah untuk kalian 1 salat, yaitu salat witir. Fasalluha, lalu salatilah kalian salat witir fi ma bainal isya'i ilal fajr, antara salat isya hingga fajar. Ini juga perintah, fasalluha, maka salatilah kalian salat witir. Ya, hadis ini sahih riwayat Ahmad At-Tahawi. Ya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, hadis Ibnu Umar secara marfu, ij'alu akhir salatikum billaili witran, jadikan akhir salat kalian di malam hari itu witir. Ini perintah juga. Jadi perintah di sini difahami wajib. Kemudian dalil yang kelima, hadis Abu Sa'idin Al-Khudri secara marfu, autaru qabla an tusbihu, autiru qabla an tusbihu, witirlah kalian sebelum kalian subuh. Ya, jadi disuruh witir sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Ya. Ini juga perintah, riwayat Bukhari, Muslim. Lalu juga ini hadis Muslim, Tirmidzi, Nasai. Ya. Kalau ij'alu akhir salatikum billaili witran, itu Bukhari, Muslim. Lalu yang terakhir yaitu berhujjah dengan hadis Ibunda Aisyah, kala dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, salat malam. Fa idza autara, maka jika beliau witir, kala dia berkata, qumi, berdirilah kamu Aisyah, fa autiri ya Aisyah, lalu witirlah wahai Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah disuruh untuk witir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi hujah-hujah yang dibawakan oleh mazhab Abu Hanifah akan wajibnya salat witir. Nah, sekarang al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini mazhabnya jumhur ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang yang setelah mereka, dan ini juga pendapat 2 sahabatnya Abu Hanifah. Ya, dan mereka menjawab dalil-dalilnya Abu Hanifah dari apa yang telah disebutkan tadi itu, yaitu bahwasannya kebanyakannya dhaif, la yathbut, tidak valid, tidak sahih. Dan apa yang sahih darinya, ya, yang memberikan faedah zahirnya itu wajib, maka perintah-perintah yang zahirnya wajib tadi itu
itu dipalingkan kepada makna anjuran, bukan dipalingkan kepada makna wajib. Dalilnya apa? Pemalingannya dari makna wajib kepada makna anjuran. Yang pertama adalah hadis Talhah bin Ubaidillah tentang seorang lelaki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya, ditanya tentang apa yang wajib, yang harus dia lakukan. Kewajiban apa yang harus dia lakukan? Nabi ditanya tentang perkara yang wajib. Maka Nabi SAW menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Yang wajib itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi tidak menyebut witir. Nabi menyebut mana yang wajib yang harus saya lakukan? Sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala, lalu dia berkata, hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban selain sholat 5 waktu? Qala la, ndak. Kan ini jelas ya. Apa saya punya kewajiban lain selain sholat 5 waktu? Dijawab la, ndak ada. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawwu, yang sunnah, ya. Berarti selain sholat 5 waktu hukumnya tatawwu, sunnah, ya. Faqala ar-rajul, maka berkata lelaki itu, wallahi demi Allah la azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah aku tidak akan nambah, aku tidak akan ngurangi lebih dari ini. Salatnya hanya salat 5 waktu saja, tidak mau lebih dari salat 5 waktu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha, dia beruntung, in sadaq, kalau dia jujur, ya. Jadi sholat 5 waktu itu, ya, kalau memang dikerjakan dengan benar, maka itu sudah menjadi sebab keberuntungan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, yang datang dan bertanya kepada Nabi tadi itu sahabat, paham ya? Yang datang dan bertanya kepada Nabi tadi itu sahabat. Sahabat itu keutamaannya besar, agung, imannya agung, kan begitu ya, besar. Ya, dia belajar langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mungkin ketemu sekali 2 kali, tapi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang berperang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Adapun kemudian kalau kita misalkan lalu apa namanya, wis aku kayak sahabat itu kayak la azidu ala hadza wa la anqus, aku ndak nambah, aku ndak ngurangi, gitu ya. Maka kita jawab, kira-kira salatmu iso khusuk kayak sahabat sing takon niku mang, ya. Bisa sebagus salatnya dia, ya, murid langsungnya sahabat tadi itu, kan gitu ya. Ya, sekalipun dia tanya nggak disebutkan siapa orang ini, tapi kan dia muridnya Nabi, belajar langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau tidak belajar langsung kepada Nabi SAW, maka dia belajar langsung kepada murid-muridnya Nabi yang belajar langsung kepada Nabi. Hidup sezaman dengan mereka, kan para sahabat saling menjadi guru satu dengan yang lainnya. Ya, ada di antara mereka janjian, karena mereka di antara mereka tugasnya atau pekerjaannya misalkan angon wedhus. Oh, angon wedhus itu bahasa Indonesia ya? Mengembala kambing. Mengembala kambing, ya, gantian. Kamu belajar sana di Nabi, aku yang mengembalakan kambing. Nanti dia datang mengajari temannya yang tidak ikut apa yang tadi diajarkan sama Nabi SAW. Kemudian dia gantian belajar Nabi, dia yang mengembala kambing. Datang kemudian saling mengajari seperti itu di antara para sahabat. Maka di dalam hadis ini, ya, terdapat 4 dalil yang menunjukkan bahwasanya witir itu tidak wajib. Dalam satu hadis ini terdapat dalil, ya, ada 4 bukti bahwasanya witir itu tidak wajib. Pertama, pertanyaan Nabi, pertanyaan orang ini, apa yang wajib bagi saya? Dijawab sholat 5 waktu. Apa ada yang lain? Tidak ada. Itu saja yang wajib, kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah.
Bertanya, apa yang wajib? Dijawab sholat 5 waktu. Apa ada kewajiban yang lain? Jawab, tidak ada. Ya, lalu dia berkata, aku tidak akan nambah, aku tidak akan ngurangi. Lalu dikomentari sama Nabi, dia beruntung kalau jujur. Sudah, itu semua adalah bukti bahwasanya witir itu tidak wajib. Lalu juga hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengutus Mu'adz ke Yaman, dia berkata, atau Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka taqaddam ala qaumin min ahlil kitab, kamu nanti akan maju menemui kaum ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun, maka hendaknya awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Ya, maka hendaknya peribadatan kepada Allah itu menjadi perkara pertama yang kamu ajak mereka kepadanya. Itu kalau dibaca awwala lalu ibadatullah. Boleh juga dibaca falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaknya perkara pertama yang kamu ajak mereka kepadanya adalah peribadatan kepada Allah. Sama maknanya? Ya. Cuma perubahannya merubah isim sama khobarnya saja ya, sehingga ya tetap maknai sama. Jadi boleh dibaca tadi itu falyakun, tapi jenengan yo gak muka nggowo kitab ya. Iya ya. Jadi boleh dibaca dua-duanya boleh. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah, juga boleh falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Tapi maknanya sama. Fa idza arafu Allah, maka jika mereka sudah mengenal Allah, fa akhbirhum, maka beritakan kepada mereka annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Ajari mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam mereka ya. Jadi yang wajib hanya salat 5 waktu. Selain salat 5 waktu tidak wajib. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Kemudian juga hadis Abu Hurairah. Ini biar kita nambah wawasannya ya. Hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat yang lain, kafaratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa-dosa diantaranya, malam tughsyal kabair, selagi dosa-dosa besar tidak dilanggar. Dan witir tidak disebut di dalam hadis ini. Yang disebut cuma sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Witir enggak disebut. Lalu juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru alal ba'ir. Nabi itu witir di atas onta. Seandainya witir itu wajib, maka Nabi akan berdiri turun dari kendaraan. Karena sholat wajib syaratnya berdiri. Itu rukun dalam sholat fardu adalah berdiri. Gitu ya. Tidak duduk. Nah, tatkala Nabi SAW melakukannya dalam keadaan duduk, maka itu menunjukkan bahwasanya sholat witir tidak wajib. Ya. Kemudian juga hadis Ibnu Muhairiz ya, dari Al-Mukhaddaji. Dia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Abu Muhammad. Abu Muhammad ini seorang lelaki Ansor, seorang sahabat. Dia tanya tentang witir. Maka dia berkata, al-witru wajibun, witir itu wajib katanya. Kawujubi shalah, seperti wajibnya salat. Fa'ata, maka kemudian dia mendatangi Ubadah ibn Samit, sahabat besar. Kalau tadi kan seorang sahabat ya dari kalangan Ansor yang enggak dikenal. Ini dia mendatangi kemudian siapa? Ubadah bin Samit.
Fadzukira dzalika, lalu ucapan dia yang mengatakan witir itu wajib disebutkan kepada Ubadah bin Samit. Faqala, maka mengomentari Ubadah bin As-Samit, kadzdzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad telah dusta. Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, khamsu salawatin iftaradahunallahu ala ibadih. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada hambanya, gitu ya. Jadi ini juga yang digunakan bukti oleh jumhur bahwasanya witir tidak wajib. Lalu juga dalil yang ke-6, hadis Jabir. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah salat bersama kami dalam bulan Ramadan 8 rakaat lalu witir. Lalu kemudian pada malam yang berikutnya kami kumpul di masjid dan kami berharap agar Nabi salat bersama dengan kami. Lalu kami berdiri di masjid hingga sampai subuh. Lalu kemudian kami berkata, ya Rasulullah, rajauna an takhruja fatusalli bina. Kami berharap Anda keluar lalu salat bersama dengan kami. Nabi ditunggu-tunggu ndak keluar. Para sahabat tinggal di masjid diunteni kan gitu ya. Dikiranya kayak kemarin, ya, kemarin Nabi keluar lalu ngimami salat raweh ya, salat witir, salat malam di malam Ramadan. Ternyata malam berikutnya Nabi tidak keluar, para sahabat sampai tinggal di masjid, kok nggak keluar. Di pagi hari Nabi keluar, lalu kami berharap Anda keluar lalu salat bersama dengan kami. Faqala, maka Nabi bersabda, inni karitu atau khasyitu, sesungguhnya aku khawatir an yuktaba alaikumul witru. Aku khawatir witir diwajibkan atas kalian, gitu ya. Akhirnya Nabi SAW sebagai bentuk rahmatnya tidak keluar karena khawatir witir diwajibkan atau karena khawatir sholat taraweh diwajibkan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala ya. Nah, jelas ya insyaallah. Sekarang waktunya witir. Nah, sekarang waktunya witir. Di antara dalil di antara dalil sunnah muakkadnya witir ya, yaitu hadis Ali radhiyallahu taala, dia pernah berkata, innal witra laisa bihatmin. Witir itu tidak wajib. Wala kasalatikumul maktubah, tidak seperti salat fardu kalian. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar, akan tapi Nabi itu dulu pernah witir. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, ya ahlal Quran, wahai ahlil Quran, autiru, witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena sungguhnya Allah itu witir, dia mencintai witir ya. Ini yang juga dijadikan sebagai hujah oleh para ulama yang menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sekarang waktunya. Berkata Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, yajuzul witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajri. Witir itu boleh dilakukan setelah salat isya hingga terbit fajar. Ingat, setelah salat isya. Gitu ya. Bukan masuk waktu salat isya, tetapi setelah orang itu salat isya. Ya. Jadi tidak boleh misalkan ya ada orang terlambat apa? Terlambat raweh. Dia belum salat isya. Lalu jadi makmum salat traweh sampai witir, mari witir lah pokok ngadeg petang rakaat isya, aku mang dorong, keliru. Sampeyan dorong wayahe salat witir, soalnya apa? Dorong isya. Maka enggak sah salat malamnya, salat tarawehnya, salat witirnya enggak sah. Kenapa? Belum waktunya. Iku padha ambek salat asar setengah siji.
Ya, masih khusyuk model apa ae gak diterima durung wayahe gitu ya. Seperti itu. Jadi orang mungkin masbuk gitu ya. Imame wis traweh ae, nanti traweh, witir melok witir, mari ngono salat Isya. Ndak sah semuanya. Ya, traweh sama witirnya ndak sah, sudah ndak sah. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, belum sholat Isya. Tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus selesai sholat Isya. Maka ini juga berlaku bagi mereka yang jamak qasor. Dia jamak takdim. Sholat Isya di waktu maghrib. Dalam perjalanan dari sholat maghrib kemudian dijamak dengan sholat Isya. Lalu langsung setelah sholat Isya dia boleh sholat witir, masih ya belum masuk Isya. Kenapa? Sudah sholat Isya. Paham ya? Jadi langsung wis ngantuk nggo gak iso witir, aku nggo langsung ya. Jadi berjamak maghrib, Isya, kemudian witir. Tutup marono turu sampai subuh. Ya kan gitu ya. Istirahat di perjalanan misal. Boleh. Ya, jadi syaratnya adalah setelah sholat Isya, min ba'di sholatil isya'i ila turu'il fajri. Wa huwa fi thulutsil akhir minal laili afdal. Dilakukan di sepertiga malam yang terakhir itu afdal. Ya, di sepertiga malam yang terakhir itu utama, tapi tidak wajib, itu utama. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, min kullil laili, pada setiap malam, qad autara Rasulullah, sungguh Rasulullah SAW telah witir, min awwalil laili, dari awal malam, Nabi pernah witir di awal malam, wa awsatihi, Nabi juga pernah witir di tengah malam, wa akhirihi, dan Nabi pernah witir di akhir malam, fantaha witruhu ila sahar, witirnya Nabi berakhir di waktu sahur. Jadi boleh, yaitu disesuaikan saja dengan keadaan kita. Ya, mau witir dalam keadaan capek, kecapean, misalkan alamat tinggi gak iso tangi, langsung sebelum tidur witir, baru kemudian tidur. Ya, begitu. Itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, wa yustahabbu, dan disunahkan takjilul witri, mensegerakan witir itu awwalal lail, di awal malam, itu disunahkan. Bagi siapa? Liman khasyya alla yastayqidha akhirah, bagi orang yang takut khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka disunahkan bagi dia untuk witir di awal malam, sebelum tidur witir. Kama yustahabbu ta'khiru ila akhiril lail, sebagaimana disunahkan mengakhirkannya di akhir malam. Sama. Ya, bagi orang yang bisa bangun di akhir malam, afdol bagi dia untuk mengakhirkan witir di akhir malam. Bagi orang yang tidak bisa bangun di akhir malam, afdol bagi dia untuk mensegerakan di awal malam timbang bablas. Ini kan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Masing-masing orang tidak sama. Ya, masing-masing orang tidak sama. Ya, liman dhanna annahu yastayqidhu akhirah, bagi orang yang berprasangka kuat nanti bisa bangun di akhir malam. Dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala, berkata Abu Bakar, utiru qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Faqala li Umar, lalu Nabi berkata kepada Umar, mata tutir, kapan kamu witir? Qala anamu thumma utir, saya tidur kemudian saya witir. Faqala li Abi Bakrin, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi au bil wathiqah, kamu ambil yang yang hati-hati lah gitu ya gampangannya. Berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah, kamu mengambil dengan kekuatan. Ya, jadi ini bedanya. Abu Bakar
Manusia yang lebih afdol daripada Umar, witirnya di awal malam sebelum tidur. Ini amalnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Umar, ya, yang dia adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar, setelah Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka beliau witir di akhir malam. Maka pada dasarnya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, tidak ada yang lebih utama antara witir di awal malam dengan witir di akhir malam. Itu subjektif, tergantung masing-masing orang. Gitu ya. Itu subjektif, tergantung masing-masing orang. Gitu ya, sesuai dengan keadaannya sendiri, ya. Jadi boleh di awal, boleh di akhir, ya, boleh di tengah, ya, tidak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan yang perlu kita luruskan juga, witir itu bukan penutup sholat malam. Bukan berarti kalau sudah witir tidak boleh sholat lagi. Ya, ini yang sering keliru gitu ya, sering disalahpahami begitu. Ya, sering kita dapati sholat tarawih misalkan begitu ya, begitu kita berdiri ceramah, banyak orang pulang. Lah ngapain kok pulang gitu ya? Nggak ikut witir. Kenapa nggak ikut witir? Nanti nambah lagi di rumah lalu ditutup dengan witir. Salah. Maka dia kehilangan keutamaan sholat bersama dengan imam sampai selesai. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam sholat bersama dengan imam sampai salam, sampai selesai, ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Dia rugi, kehilangan keutamaan itu. Ya. Jadi kalau misalkan witir bersama dengan imam di awal malam, nanti sholat mana nambah mana, gak usah witir mana, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Atau tatkala imam witir selesai salam sampai berdiri lagi nambah satu rakaat sehingga genap. Gitu aja kan gitu ya. Ojo imamnya ditinggal. Tambah ono gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Jadi gampang sekali ya. Kita lanjutkan. Bagaimana sekarang hukum sholat witir setelah terbit fajar? Jadi ketiduran bos ya, mau tidur belum witir, bangun tidur masuk subuh, nanti belum witir nih. Apa boleh kemudian dia witir pada waktu fajar itu? Kan berarti dia witir di waktu subuh. Apa boleh? Maka di sini ada 5 pendapat. Yang paling masyhur dari kelima pendapat itu 2 pendapat. Pendapat yang pertama, la yajuzu ba'da tulu'il fajri, tidak boleh witir setelah terbit fajar. Ini mazhabnya Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan juga 2 sahabat Abu Hanifah. Ini juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawayh, Atha bin Abi Rabah, An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, dan juga ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa hujjatum, dan hujjah mereka yang pertama alasannya menyatakan tidak boleh witir saat masuk subuh. Hadis Kharijah ibni Hudzafah, di dalamnya disebutkan fasalluha ma bainal isya'i ila tulu'il fajri. Salatlah kalian salat witir kapan? Setelah salat isya hingga terbit
fajar. Ya, berarti berhentinya witir sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, witir habis. Ya, ini hadis sahih disahihkan Al-Albani rahimahullah. Lalu dalil yang kedua, hadis Abu Sa'idin Al-Khudri marfu'an, secara marfu'. Autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum subuh. Jadi perintah witirnya datang sebelum subuh. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz, man adraka subha, siapa yang mendapati subuh, walam yutir, dan dia belum witir, fala witra lahu, maka tidak ada witir baginya. Sanadnya sahih, riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Lalu hujah yang ketiga, hadis Ibnu Umar. Nabi SAW pernah bersabda, badiru as-subha bil witri. Dahului oleh kalian salat subuh itu sebelum datangnya subuh dengan witir. Ya, jadi segerai sebelum datangnya waktu subuh dengan salat witir. Ini menunjukkan bahwasanya witir tidak boleh dilakukan di waktu subuh. Ini alasan. Hujah yang ketiga. Hujah yang keempat, hadis Ibnu Umar juga, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Faidha khusyiyas subhu, jika subuh dikhawatirkan, atau faidha khasyiyas subha, jika khawatir subuh, shalla raka'atan wahidah, salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, kamu witiri, ganjilkan apa yang kamu telah mensolatinya. Jadi perhatikan di sini, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, kalau kemudian diperkirakan sudah hampir subuh, maka ditutup dengan witir. Ya. Alasan yang kelima, hujah yang kelima, ya itu tadi hadis sahih juga. Lalu alasan yang kelima, yaitu dari Ibnu Umar, dia berkata, idza kana al-fajru, jika ada waktu fajar, faqad dhahabat salatul laili wal witri, maka telah hilang waktu salat malam dan salat witir. Fa inna Rasulullah, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, autiru qabla al-fajri, witirlah kalian sebelum fajar. Ya, witirlah kalian sebelum fajar. Ya, ini hujah pendapat yang pertama yang menyatakan bagi orang yang tidak bangun, ketiduran, tidak sempat sholat witir, maka tidak ada witir baginya, tidak boleh sholat witir di waktu subuh. Ini pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua, ya juzu, boleh, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, malam yusallis subha, selagi belum sholat subuh. Selagi belum sholat subuh. Jadi dia melakukan witir itu di waktu qobliyah subuh. Wa huwa madzhabu Malikin, ini mazhabnya Imam Malik, wa Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, wa Ahmada, juga Imam Ahmad, wa Abu Saur, dan Abu Saur. Mereka berdalil dengan athar yang wuridat anis sahabah, diriwayatkan dari para sahabat, annahum, bahwasanya mereka kanu yutiruna ba'dal fajri, mereka melakukan witir setelah masuk waktu fajar. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud. Ya, di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas, lalu Ubadah Ibnu Samit, wa Abu Darda, dan Hudzaifah, serta Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, walam yurwa, dan belum pernah diriwayatkan
an ghairihim, dari selain mereka, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, khilafuhu, yang menyelisihinya. Ya, jadi asar tadi itu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit, Abu Darda, Hudzaifah, Aisyah, diriwayatkan asar dari mereka tatkala tadi malam tidak sempat witir, bangun-bangun tiba-tiba sudah masuk subuh, lalu mereka witir di waktu subuh, dan tidak ada diriwayatkan seorang sahabat pun yang menyelisih mereka. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kemudian kata Syekh Abu Malik, beliau berkata ar-rajih, yang rajih, alladzi yadhhar, yang nampak nyata, annal awwala, bahwasanya pendapat yang pertama itu arjahu, lebih kuat, liquwwati adillatihi, karena kekuatan dalilnya. Wa ammal atharu anis sahaba, adapun athar dari para sahabat, faz-zahir, maka yang zahir, kama yaqulu Ibnu Rushdin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rushd, anna laysat mukhalifatun lil atharil mutaqaddimah, bal ijazatum lidzalika wa min babil qada. Itu bukan dalam rangka untuk menyelisih asar tadi itu, tetapi para sahabat yang melakukannya itu adalah dalam rangka qada, mengqada salat witir, bukan dalam rangka salat witir di waktu apa? Fajar, tapi dalam rangka qada witir, min babil qada, la min babil ada, tidak dari sisi ada. Kan bedanya ada di niat. Niatnya apa? Bukan niat ada, kenapa? Waktunya sudah hilang, tapi niatnya niat qada. Kan itu bedanya. Itu ya. Enggak sama niatnya. Itu ya. Jadi niatnya adalah niat qada, bukan niat ada, ya. Nah, maka kemudian diambil kesimpulan, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, kalau qada witir itu masih sempat dilakukan sebelum subuh, maka tetap witir, tetap kan ganjil. Tapi kalau kemudian qada itu dilakukan di waktu duha, maka jadi genap. Paham ya? Jadinya apa? Genap. Seperti riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala tadi malam beliau tidak sholat malam, maka beliau melakukannya di waktu duha, genap 12 rakaat, ya. Jelas ya insyaallah ya. Dan tadi sudah kita sampaikan waktu yang mustahab, yang disunnahkan, dianjurkan, gitu ya. Afdalnya di sepertiga malam yang terakhir utamanya, kalau seseorang itu bisa bangun, ya. Kalau tidak bisa bangun, bagi dia maka afdal lebih utama dilakukan sebelum tidur, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Dan juga disunnahkan menjadikan witir itu adalah akhir dari seluruh sholatnya. Itu sunnah, tapi tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh sholat lagi, ya. Karena Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Jadikan akhir sholat kalian di waktu malam itu witir. Ini bagi orang yang yakin bisa bangun di akhir malam, hingga disunahkan bagi dia untuk mengakhirkan witir di akhir malam. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan. Kalau khawatir tidak bisa bangun, maka disunahkan bagi dia untuk witir sebelum tidur. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa minkum, siapa yang khawatir takut di antara kalian, alla yastayqidha min akhiril lail,
takut khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir min awwalihi, maka silakan witir di awalnya. Falyarqud wal yarqud, kemudian silakan tidur. Wa man tama'a minkum ayyastayqidha min akhiril lail, siapa yang merasa mampu di antara kalian untuk bangun di akhir malam, falyutir min akhirih, maka silakan witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mahdurah, karena salat di akhir malam itu dihadiri para malaikat tentunya. Fadzalika afdal, maka itu lebih utama, ya, lebih utama. Baik. Itu tinggal pilih, disesuaikan dengan keadaan kondisi masing-masing, ya. Permasalahan berikutnya, ada permasalahan tadi sudah sempat kita singgung. Hal yajuzu tanaffulu ba'dal witri, apakah boleh melakukan sholat sunnah setelah witir, habis witir lalu sholat sunnah? Wa hal yukarrar al witru, apakah witir boleh untuk diulang-ulang? Mari witir mana? Waduh, genep rek, tutu witir mana ganjil. Oh pengen mana tambah witir mana? Witir balik-balik kan gitu ya. Ganjil genep ganjil gitu ya. Witir ping pira wisan gitu ya. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Dalam masalah ini berkata Syekh Abu Malik, barang siapa telah salat witir lalu nampak baginya setelah itu untuk salat sunnah yang lain, maka dalam masalah ini ada dua pendapat milik para ulama. Al-awwal, pendapat yang pertama, annahu yajuz, yaitu boleh sholat sunnah lagi setelah witir. Walahu an yusalliya ma syaa, boleh baginya sholat semaunya. Habis witir sholat lagi sampai subuh. Habis raweh witir dengan imam, habis raweh lalu dia berdiri lagi sholat terus sampai subuh, boleh, gitu ya. Jangan sakral lah dengan angka 11 gitu ya. Jangan sakral dengan angka 23. Lebih dari itu boleh, nggak ada masalah. Wis akeh-akeh tidak apa-apa begitu ya. Ya. Kadang-kadang ada yang terlalu terlalu berlebihan gitu. Wis pokoknya gak boleh lebih dari 11. Ya. Nabi itu sholatnya tidak lebih dari 11, baik di luar Ramadan sama di dalam Ramadan. Iya rek, 11, tetapi sampai separuh malam, 11. Ya terawihmu sak jam ngono wis sambatan ya, didemi imam ngene. Nang mari imam gitu. Kesuwen titik ngono wis dicireni imam eta. Oh, imam iki kesuwen imam iki wis. Kalek masjid liyane ngono ya. Aja hanya kepada angkanya, tapi kualitasnya seperti apa gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ndak kuat berdiri lama, ya rakaatnya tambah ono kan gitu ya. Ndak kuat berdiri lama, rakaatnya ditambahi. Lek kuat berdiri lama, rakaatnya dikurangi. Ya kan gitu aja sebenarnya, gampang. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, jadi boleh dia sholat semaunya setelah witir, tapi dengan catatan tidak boleh ngulangi witir. Tidak boleh ngulangi witir. Ya, aduh wis kadung witir ya. Tak witir mana cek genep katanya. Kau oleh berarti itu witir ping pindho pisan. La witrani fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, dia habis witir bersama dengan imam. Waduh rek engko pengen sholat mana? Tak witiri mana cek ganep. Ya, engko marang sholat nambah diwitiri mana? Karena witir ping 3, wong loro ae gak oleh iki ping 3. Ya. Kita lanjutkan ya. Dan ini mazhabnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama semuanya membolehkan sholat lagi setelah witir. Mazhab Abu Hanifah, Malik, Hambali,
dan yang masyhur menurut mazhab Syafi'i. Ya, dan ini pendapatnya An-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Qamah, diriwayatkan juga dari Abu Bakar. Malahan Abu Bakar ya witir dulu, kemudian tidur, bangun tidur, sholat malam tanpa witir. Ya, dari Abu Bakar, Sa'ad, Ammar, Ibnu Abbas, dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dalilnya mana? Hadis Ibunda Aisyah, hadis sahih riwayat Muslim. Kana yusallimu tasliman yusmi'una, Nabi biasa salam dengan salam yang memperdengarkan salam itu kepada kami. Tsumma yusalli raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat ba'dama yusallim wa huwa qa'id. Setelah witir beliau salam, ya salam witir, salat witir, lalu beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Ya, setelah witir. Jadi beliau kemudian yusolli raka'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Nabi salat lagi 2 rakaat setelah witir sambil duduk, capek, ya, istirahat. Salat sambil duduk. Demikian juga hadis Ummu Salamah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan hadis ini memiliki penguat di dalam As-Sahih, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau sanadnya sendiri, sanadnya lain, yaitu kan yarka'u raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi biasa sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Hadis Jabir, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, witir di awal malam lalu tidur, maka difahami di sini jika dia bangun maka dia akan sholat malam lagi, tapi tanpa witir, ya. Dan ini jelas, ya. Jadi tidak boleh kemudian mengulang-ulang witir. Nabi bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam, tidak boleh, ya. Witir lalu digenapkan lalu witir lagi, itu berarti witirnya ping 3 kali witir, ya, tidak boleh, ya. Jadi kalau tadi itu bersama dengan imam, misalkan imam salam witir, sampean kepingin nanti witir di akhir, ya ojo salam, nambah naik lagi 1 rakaat. Begitu saja, gampang sebenarnya. Lalu pendapat yang kedua sebagai amanah ilmiah, pendapat yang kedua, tidak boleh sholat lagi setelah witir, ya, kecuali jika dia membatalkan witirnya lalu sholat kemudian witir. Nah, ini yang tidak benar ini, ya. Ini marjuh pendapat seperti ini, ya. Ya. Jadi makna dia membatalkan witir, ya, makna dia membatalkan witir, ya, dia mulai sholat sunnahnya dengan 1 rakaat, ya, kemudian dia genapkan, gitu ya, dengan witirnya yang lain, lalu dia sholat genap, ya, semaunya, kemudian dia witir, ya, maka ini marjuh, ya, ini marjuh pendapat ini. Karena tadi itu la witrani fi al lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Jadi yang rojih pendapat yang pertama, yang pendapat kedua marjuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena membatalkan witir tadi itu berarti dia melakukan larangan, melakukan 2 witir. Sementara la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, jadi itu marjuh, ya, tidak kuat. Sekarang jumlah rakaat witir. Witir yang paling sedikit minimalnya 1 rakaat. Boleh 1 rakaat langsung tidur, boleh. 1 rakaat baca Al-Baqarah, kan gak apa-apa toh, ya. Itu suwene ngalah-ngalahi sing nawa. Sing 11.
Kita lanjutkan ya. Jadi aqallul witri rakaah. Minimal nyari witir adalah 1 rakaat. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salatul laili matna matna fa idza khasya ahadukum subha shalli raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2-2. Jika salah seorang di antara kalian khawatir subuh, maka witirlah 1 rakaat untuk menutup apa yang telah dia salati. Jadi boleh 1 rakaat. Kemudian juga ya juzu an yutira bi thalas au khamsin au sab'in au tis'in. Boleh witir dengan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. Boleh. Ya, dari Bunda Aisyah dia berkata, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi. Tidak pernah Nabi SAW itu menambah dalam bulan Ramadan, tidak juga dalam bulan yang lainnya, ala ihda asyara rakaah. Ya, pada melebihi 11 rakaat. Ini berita bukan batasan. Itu berita bukan pembatasan. Para ulama tidak memahami ini pembatasan, tapi ini berita. Nabi ku lek salat 11 rakaat, tapi ilingo gitu ya. Tapi ilingo. Ojo angkai gitu loh gitu ya. Ya apa salate kan begitu. Jangan hanya melihat apa angkanya gitu ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i misalkan 23 rakaat. Ya, dalam mazhab Malik misalkan kalau di zaman Malik, Imam Malik dulu itu tarawih berapa rakaat? 23 49. 23. Untuk menyaingi yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah, maka mereka witirnya sholat tarawihnya 23 rakaat. Setiap 2 rakaat tawaf. 2 rakaat panjang, selesai salam istirahat tawaf. 2 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat salam. Oleh 23 misalkan 22 ya 22 rakaat ping loro 44 ya 44 ya 44 ditambah 3 jadinya 47 ya. Maka kemudian yang di Madinah pengen masuk kalah dengan yang di Mekah kan itu ya, cuma dengan gano tawafi ini Madinah ya, akhirnya ditambahi ya, seperti itulah. Jadi itu yang dipahami oleh para ulama. Jadi itu berita bukan pembatasan ya. Wis medendeng solas iya wis ayo solas sampai separuh malam. Nah ngono itu baru baru cocok gitu ya. Ya seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan oleh Ibunda Aisyah tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, lalu beliau sholat 4 rakaat. Perhatikan, jangan hanya tadi itu tidak lebih dari 11 rakaat. Lanjutkan hadis itu. Apa lanjutannya? Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan tanya akan bagusnya sholatnya dan juga panjangnya sholatnya. Nah ini enggak diwaca biasa ya. Ngarep itu tidak lebih dari 11 rakaat ya. Titik, lanjutkan dong gitu ya. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kadang-kadang sholat rakaat setengah jam ya. Setengah 11 rakaat setengah jam gitu ya. Kita di bulan Ramadan misalnya ngimami tanya berapa rakaat? 11 rakaat. Saya ngimami marono sampai sak jam biasanya setengah jam, saya ngimami sak jam. Gimana tadi saya waktu ceramah kepanjangan ngono jawabannya. Ya kepanjangan gitu ya. Lalu takmirnya nggak terima, bilang siapa yang merasa sholat tadi kepanjangan silakan jangan sholat tarawih di sini. Imam ketua takmir dibela nih aku ya. Nah begitu ya, jangan hanya melihat kepada angka, lihat kepada bagusnya dan panjangnya, begitu ya, bagusnya dan panjangnya. Jadi bukan hanya sekedar pada angka. Kalau terkumpul antara angka dan bagus panjangnya, nah itulah sebaik-baiknya udah keutamaan, gitu ya. Makanya kan pilihannya Imam Syafi'i
memberikan kaidah, aku suka kalau bacaannya panjang-panjang, rokaatnya diperpendek. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, rokaatnya ditambah. Begitu kaidahnya Imam Syafi'i. Begitu aja. Kita lanjutkan. Ya, tsumma yusalli arba'an, lalu beliau salat lagi 4 rakaat, fala tas'an husnina tulihin. Kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salatnya Nabi yang 8 rakaat itu. Bagus dan panjang-panjang. Lalu kemudian beliau tsumma yusalli thalathan, lalu beliau salat 3 rakaat. 2 salam, berhenti istirahat. Lalu 2 salam, berhenti istirahat. Lalu 3, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga wa anha, dari Bunda Aisyah juga, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaat. Nabi juga pernah salat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika, Nabi witir dari ke-13 rakaat itu bi khamsin, dengan 5 rakaat. Jadi 8 kemudian 5. Dari 13 8 kemudian 5. La yajlis fi syai'in illa fi akhirih. Beliau tidak duduk kecuali di akhir, duduk di rakaat yang ke-5. Ya, duduk di rakaat yang ke-5. Tidak ada tasyahud awal, tidak ada. Jadi langsung rakaat yang ke-5. Jadi langsung, ya, langsung 5. Ya, tasyahud akhir di rakaat yang ke-5. Ini hadis Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, jelas sahih. Dari Bunda Aisyah, dia berkata, kunna, dulu kami, nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwaka wa tahurahu. Kami dulu menyiapkan siwak dan air wudu beliau. Fa yab'athuhu Allahu ma syaa'a an yab'athahu. Lalu Allah bangkitkan Nabi di malam itu, bangun tidur, ya, minal laili, dari bagian waktu malam, fayatasawwaqu wa yatawaddau, lalu beliau bersiwak, lalu beliau berwudu. Wa yusalli 9 rakaat, lalu beliau salat 9 rakaat langsung. Ya, la yajlis fiha illa fi tsamina, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Kalau rakaatnya 9, maka tasyahud awal pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu, lalu beliau berzikir, memuji Allah, berdoa kepada Allah, lalu bangkit dan tidak salam. Berarti tasyahud awal pada rakaat ke-8. Lalu salat yusolli at-tasi'ah, salat yang ke-9 rakaat, lalu duduk, lalu beliau bertasyahud, bertahiyat, lalu beliau salam dengan salam yang memperdengarkannya kepada kami. Kemudian thumma yusalli rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat ba'da ma yusalli wa qa'id. Ya, setelah salam witir yang 9 rakaat tadi itu, kemudian beliau salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ya, 2 rakaat dalam keadaan duduk, ya. Itulah berapa tadi? 11 rakaat. Ya bunai. Jadi 11 rakaat tadi itu Nabi gimana? Witir langsung 9, lalu ditambah 2 rakaat setelah witir. Gitu ya, langsung 9. Mungkin perlu ya suatu ketika traweh ngono langsung songo ngono kan ya. Kaget kok gak mari-mari mame gitu ya. Ya, begitu naik rakaat yang ketiga gak kate salam di subhanallah, dikira keliru ya, padahal diniati ya. Mungkin perlu diamal ya, mengamalkan sunnah ini ya. Tapi kandhane dhisik gak kaget makmum. Nah, falamma asanna, tatkala Nabi sudah berusia, ya sudah mulai sepuh dan ya mulai berkurang kan tenaganya, ya, wa khadal lahma, dan mulai lemak mulai tumbuh ya sesuai dengan usia, maka autara bisab'in, Nabi witir dengan 9. Wa sana fi rak'ataini misla sanihi al-awwal, lalu beliau melakukan pada 2 rakaat seperti apa yang beliau perbuat pada yang pertama. Fatil katis'un ya bunayya, maka itulah yang 9 wahai
putraku. Jadi beliau juga pernah apa namanya witir langsung 7, gitu ya, witir langsung 7. Lalu tasyahud awal di rakaat yang ke-6. Setelah kemudian beliau salam, setelah rakaat yang ke-7 beliau nambah 4 rakaat sambil duduk, 2 rakaat duduk, lalu 2 rakaat duduk, begitu ya. Jadi apa namanya itu yang di antara yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada perbuatan, ada qaul. Qaulnya Nabi, sholatul laili masna masna, salat malam 2-2, gitu ya. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdal, salat witir langsung 9 rakaat kemudian ditambah 2, ataukah 2 2 2 2 3, maka yang afdal adalah 2 2 2 2 3 atau 2 1. Kenapa? Qaul muqaddam, ucapan sabda Nabi lebih didahulukan dari perbuatannya. Nabi anjurannya salat malam 2-2. Kenapa? Itu lebih ringan. Ringan toh? Daripada langsung songo gak kadek salam, dengan 2 salam ngopi, ngolek, ngeteh, kata ya, mangan gorengan. Ya kan gitu ya. Itu lebih ringan daripada langsung 9. Dan Nabi menyukai apa yang ringan untuk diri kita. Maka kaulnya itu muqaddam. Ya. Makanya tadi itu imam lek kepengin ngamalno sing songo kudu semayanan, gelem enggak sing dijak iku ngono. Moh ya moh aja kathik medenteng ya. Engko sampean rakaat ketiga gak salam-salam ditinggal. Salat dhewe makmume mule gitu ya. Enggak boleh ya. Ya, makanya yang diamalkan yang biasa di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang 2-2. Kenapa? Karena mengamalkan qaul Nabi. Yang lebih didahulukan itu qaulnya, bukan fiilnya. Ada qaul, ada fiil, maka didahulukan adalah qaulnya, bukan fiilnya. Ya, jelas ya? Nah, tatkala witir dengan 3 rakaat, ya, maka rakaat yang pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Nah, jelas insyaallah? Masih panjang pembahasan masalah witir. Nggak selesai sekali pertemuan ya. Tapi sekarang kita banyak tanya jawab ya. Nah, tapi sekarang buka tanya jawab ya. Sebentar ya. Ada beberapa masalah yang belum kita bahas. Setelah jumlah rakaat tadi itu ada perkara penting yang akan nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, tentang rincian jumlah, kemudian qunut witir, dan juga qadha witir, lalu rakaat setelah witir, ya, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kak nutut dipeksa-peksa saiki model apa ayo Kak nutut ya. Ya, Kak nutut. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Yang pertama pertanyaan tadi, napa lali rek? Kalau kita pada satu rakaat dan 2 rakaat. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, duduk tasyahud akhirnya witir ya tawarru. Ya. Pakai tawarru bukan iftirash ya, karena itu rakaat yang terakhir ya, maka duduknya adalah duduk tawarru ya, karena rakaatnya rakaat yang terakhir. Pertanyaan Ustaz. Nggih. Di satu masjid saat iktikaf Ramadan ada program sholat tahajud
tahajud, sehingga witir berjamaah ditunda akhir malam. Bagaimana nasib jamaah yang tidak ikut itikaf? Apakah sudah mendapat keutamaan sholat bersama imam yang mendapat pahala sholat semalam suntuk meskipun nanti sholat witir sendiri di rumah? Jadi witirnya diakhirkan, kesepakatan di masjid itu. Ya, itikaf Ramadan. Ya, itu kan Ramadan. Ya tidak masalah, kan itu man shalla ma'al imami hatta yansharif. Dia sholat bersama imam sampai selesai. Ya selesai. Mbok witir mbok witir apa jare imam. Begitu ya. Tidak ada masalah. Tapi hendaknya yang seperti itu yang menjadi patokan itu adalah umumnya kaum muslimin, bukan khususnya kaum muslimin. Tidak setiap orang itu ikut tahajud di waktu malam. Tidak setiap kaum muslimin. Yang hadir di waktu tarawih di awal malam, tidak seluruh mereka ikut di akhir malam. Maka haknya umumnya kaum muslimin ini lebih diutamakan daripada yang khusus. Gitu ya. Maka hendaknya ya imam witir bersama mereka. Karena belum tentu kemudian mereka nanti bangun atau witir atau dan seterusnya gitu ya. Jadi agama ini adalah untuk umumnya kaum muslimin, bukan untuk khususnya kaum muslimin. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang umum begitu ya, yang mungkin barangkali melok terawih ngono wis suwapi gitu ya. Kak mikir mana yang kok bengi sholat gitu ya. Nah ini harus dipikirkan gitu ya. Itu hak mereka. Jadi silakan witirnya di awal. Apalagi kalau musola kita atau masjid kita ada di tengah masyarakat kaum muslimin, maka mereka dahulukan. Kecuali kalau misalkan masjid kita, musola kita memang ada di komunitas kita sendiri yang semuanya paham. Misalkan di mana, di mahat, di pondok, gitu ya. Ada awal, ada. Nah ini kan dianggap semuanya khusus, bukan orang umum, gitu ya. Maka ya sudah diperlakukan khusus, gitu ya. Tapi kalau musola kita, masjid kita di pinggir jalan atau di mana, nanti orang itu kaget loh, gak witir ya, waduh, malah witir dewe aku kan gitu mikirnya, dia kecewa begitu loh, ya mereka akan kecewa. Kenapa? Belum tentu nanti dia bangun di akhir malam, dia merasa eman, waduh lek witirku sholat dewe rek, gak jamaah rek, wemane, itu dia mikirnya begitu. Jadi ingat yang difikirkan itu umumnya kaum muslimin, itu haknya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, para sahabat sholat pinginnya sing dawa-dawa toh kan begitu ya, pinginnya sing dawa-dawa pinginnya gitu ya. Tapi Nabi SAW memperhatikan umumnya kaum muslimin. Kalau kalian sholat jadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifa wal maridha wal hajah, kan gitu ya. Karena di tengah kalian, di tengah mereka ya, orang di belakang kalian ada yang sakit, ada anak-anak, ada wanita, ada yang punya hajat dan seterusnya. Jadi haknya umumnya kaum muslimin itu lebih diperhatikan. Jadi silakan diperhatikan dan disesuaikan. Ya, diperhatikan, disesuaikan. Ya, kecuali jamaah antara awal malam sama akhir malam podo ae wis iku gitu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau beda, jangan, akan lebih baik untuk witir bersama dengan kaum muslimin yang lain. Nanti di akhir malam enggak usah witir begitu ya. Dalam rangka untuk ini menjaga umumnya kaum muslimin ya. Jadi mereka nanti kecewa ya, waduh witirku ijen ya, pengennya jamaah, tapi ternyata masuk masjid, masuk sholat gini, waduh gak kadek witir rek ngene. Wah, aku biasa lek wis bengi wis turu tangi-tangi mangan sahur. Nah, ini diperhatikan, tidak setiap orang itu bangun di waktu malam, enggak. Kita harus sadar itu. Ya, jangan dipaksa kaum muslimin seperti kita, tidak bisa. Ya.
Ya, jangan enggak iso dipaksa, itu enggak bisa gitu ya. Hak mereka didahulukan gitu ya, didahulukan. Ya sama halnya dengan afdolnya sholat Isya diakhirkan di penghujung apa jenenge tengah malam. Afdolnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, laula ana syuqa ala ummati hadhihi la waqtuha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, ya hadhihi la waqtuha laula ana syuqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku maka inilah waktunya. Tapi kenyataannya salat Isya selalu dilakukan di awal. Kenapa? Yang diperhitungkan umumnya kaum muslimin. Lek di akhir berat, gitu ya, berat lek di akhir. Kecuali bagi orang khusus. Nah, tidak semua orang khusus kok. Justru yang mayoritas, yang kebanyakan umum, gitu ya, tidak khusus, gitu ya. Maka yang umum ini yang lebih diperhatikan, bukan orang-orang khusus. Jelas ya. Jadi masing-masing ketakmiran harus memperhatikan musolaku ini di mana, tempatnya di mana, siapa saja yang jadi jamaahnya diperhatikan, dilihat dan seterusnya, begitu, ya. Jelas insyaallah ya. Baik Ustaz, jadi biasanya kan di masjid itu ada program khusus untuk yang 10 hari terakhir Ustaz. Iya. Kalau 1 sampai 20 biasanya witirnya setelah sholat tarawih. Cuman khususan ketika 10 hari terakhir untuk mencari pusat alam Lailatul Qadar. Iya. Artinya ada aktivitas nanti di sana kan sholat malamnya pas tengah malam itu ada nikmatan tersendiri Ustaz. Itu terus kemudian ada usulan diadakan 2 gelombang sholat witir Ustaz. Setelah sholat tarawih, dari itu setelah sholat tarawih yang sampai setelah sholat tahajud malam akan ikut. Gimana Ustaz baiknya Ustaz? Iya, musyawarah baiknya ya. Dua-duanya boleh, nggak masalah. Apakah dia sholat di awal tarawih di awal atau di akhir, dua-duanya boleh. Dia ikut kabeh ya nggak apa-apa. Awal malam ikut, tatkala imamnya witir dia nambah lagi misalkan, atau ikut witir tidak masalah. Nanti ikut lagi yang yang di akhir malam, imamnya beda lagi, imamnya ternyata tadi nggak ikut di awal, dia witir, ya dia jangan ikut witir. Gimana caranya? Tatkala imamnya witir, dia nambah lagi, begitu saja, gampang sebenarnya, nggak usah ruwet-ruwet. Cuman yang di depan ini, yang awal, yang tarawih di awal ini, gitu ya, harus dilihat jamaahnya siapa, kita tempatnya di mana, ya. Kemudian beda nggak antara yang awal dengan yang akhir, itu harus diperhatikan, ya, dilihat petanya, di mapping gitu loh ya, di mapping. Jangan sampai kemudian ada di antara saudara kita yang kecewa, pengennya witir dia berjamaah. Kenapa perasaannya dia, aku gak iso le bengi tangi, gak iso aku gitu, misalkan gitu ya. Lah orang seperti ini harus dibela, jangan malah napa? Ya tangi yo arek ngono. Pancen kon males ngono misal ngono ya. Ojo gitu ya. Iku wis teko nek ngarep iku wis luar biasa gitu ya. Ojo malah dibully gitu ya. dilayani agar dia seneng, karena orang itu bertahap. Nggak bisa dipaksa langsung jadi jadi ideal ngono ya. Bertahap ya, sesuai dengan keadaannya. Pokoknya harus diperhatikan ya. Mungkin itu akan berbeda-beda satu ketakmiran dengan ketakmiran yang lain. Disesuaikan aja. Ya siapa yang datang, siapa yang jadi jamaahnya, dilihat, di mapping, lalu diputuskan dan dimusyawarahkan. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. yeah. Masuk masjid sebelum adzan subuh, bolehkah sholat witir sebagai sholat tahiyatul masjidnya? Masuk Masuk masjid sebelum adzan subuh.
Belum witir tadi itu. Belum bolehnya sholat witir sebagai sholat tahiyatun masjidnya. Iya, baik. Terus kira-kira nututi nggak dia sholat subuhnya berjamaah kan gitu ya? Nah, lo tadi sebelum adzan subuh ta? Oh, tak pikir wis adzan subuh. Jadi masuk masjid sebelum adzan subuh. Lalu dia witir. Apakah bisa mengganti tahiyatul masjid begitu ta? Ya bisa. Ya jangan 1 rakaat, 3 rakaat. Ya, jadikan 3 rakaat. Ya, 3 rakaat, 2, 1, 2 salam, kemudian 1 salam, gitu. Atau langsung 3 nggak ada masalah. Ya, begitu caranya. Ojo 1, le 1 kan dalilnya itu idza dakhala ahadukumul masjid falayaslis hatta yusalli rakaatain. Jadi minimal 2, lek 1 durung menggugurkan tahiyatul masjid ya. Lek 3 wis nemen, wong loro ae apa wis gugur apa meneh ta? 3 gitu. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nggih. Apakah niat rakaat witir harus sebelum takbiratul ihram? Ya, ulangi. Apakah niat rakaat witir harus sebelum takbiratul ihram? Niat sholat maksudnya? Niat rakaat witir itu kan bisa 1, bisa 3, bisa 9. Apakah misalkan awalnya niatnya 3 terus ditambah gitu boleh? Ini jadi makmum maksudnya? Sendirian Ustaz. Hah? Sendirian. Lah sendirian kok niatnya gak jelas ngono ya? Itu mungkin dikatakan mau nambah lagi. Lah enggak. Kalau misalkan dia sholat sendiri, ya niatnya dari awal jelas. Kok ini sholat piro gitu ya? Songo ya niatnya songo kan begitu ya. Niatnya piro kok kata saya pikir jadi jamaah jadi makmum. Kalau jadi makmum apa jari imam. Misalkan nggak tahu nih imamnya rokaat berapa gitu ya. Iki piro sih imamnya rokaat gitu ya. Nggak tahu sampai ngitung. Oh apa namanya si luru misalkan gitu ya, atau 3 atau 4 atau 5 misalkan gitu, nggak tahu, nggak ada masalah. Bagi makmum nggak ada masalah ya. Niatnya dia tambahi lagi, engko tak tambahi mana? Ternyata witir tiba, tak pikir mang traweh tiba witir tambahi mana? Gitu nggak apa-apa kalau dia jadi makmum. Tapi kalau jadi imam harus jelas. Atau sholat sendirian dia harus jelas ya. 3 ya 3 ya. 21 ya 21 ya. 5 ya 5 ya, kecuali lali. Aku mang piro jan. Ya, aku mang wis piro gitu ya. Maka tatkala lupa seperti itu tambah lagi 1 rakaat lalu sujud sahwi sebelum salam. Ya tetap sujud sahwi juga berlaku dalam sholat sunnah. Jadi kalau niat sholat sendirian kok niatnya gak jelas, ini sholat apa? Ya. Jelas, harus jelas niatnya ya. Niat salat witir 3 rakaat ya sudah, itu diniatkan seperti itu ya. Nah, apakah ada bacaan surat-surat khusus saat sholat witir atau sholat malam lainnya? umumnya Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman fal yaqra ma tayassara min dalam surah Al-Muzammil misalkan, dalam surah Al-Mudaththir atau Muzammil ya. Jadi baca yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Ya, kalau witir 3 rakaat tadi itu misalkan yang baca Sabihis rakaat pertama, keduanya Al-Kafirun, ketiganya An-Nas, Al-Ikhlas ya. Itu ketentuannya. Yang lainnya bebas terserah
Sarokaat tok wis gitu ya, lalu khatam sak juz. Rakaat sak juz salam, mari turu ya gitu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Sarokaat sak juz ngowatek sampai ngilu segini ya. Ya. Tapi enggak apa-apa ya, enggak ada masalah. Lalu tidur wis 1 rakaat salam. Ya, tidak ada masalah. Ya, boleh seperti itu. Ya seperti riwayat asal dari Utsman, ya berdiri sejak Isya sampai Fajar 1 rakaat khatam, tapi Al-Qur'an 30 juz ya, khatam ngadeg ngono kuwi apa kate nglakoni awake dhewe. Ya, wis ato ya. Atau imane atau keberkahane. Keberkahan waktu luar biasa, itu waktu yang berkah toh. Waktu yang sangat berkah. Ya. Sehingga dengan waktu yang seperti itu bisa khatam. Itu kan keberkahan waktu. Seperti riwayat dari Syafi'i, setiap hari khatam dua kali Al-Qur'an. Nah, itu kan keberkahan waktu. Sampean coba. Ya. Iso ya. Bisa. Waktu yang berkah. Ya, jadi yang seharusnya ditempuh dengan banyak waktu ternyata ditempuh dengan, karena waktu itu berkah maka seakan terlampaui begitu. Itu bagian dari karomah sebenarnya ya, karomah dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh tanya tentang sholat-sholat yang lain ya. Ya. Sholat syuruk sama sholat duha itu apakah sama? Iya, sebenarnya ada pembahasan nanti itu sholat syuruk. Ya tidak apa-apa. Sholat syuruk itu adalah sholat awal duha. Sholat awal duha. Jadi waktu syuruk itu adalah waktu awal duha. Jadi yaitu sholat duha sebenarnya. Cuma nyambung dengan duduk dari subuh sampai syuruk. Sebenarnya itu adalah sholat duha. Cuma dia awal waktu duha. Itu sholat duha sebenarnya. Ya, awal duha. Disendirikan. Kenapa? Karena nyambung dengan subuh. Zikir matahari terbit, kemudian dia sholat duha di awal waktu. Paham nih ya? Jadi sholat duha yang di awal waktu nyambung sama subuh dan zikir disebut syuruk. Paham insyaallah ya? Kayak gitu. Kalau belum duha terus sholat syuruk berarti masih haram ya Ustaz? Haram, napa nih haram? Karena yang haram niki sholat sunah kabeh niki. Ya, maksudnya kan kita dilarang ketika matahari terbit sholat sunnah. Ketika matahari terbit contohnya jam 5.15 gitu ya Ustaz ya. Kemudian kadang kan soalnya kita itu ada belum sholat syuruk ya. Ketika akan sholat syuruk berarti harus nunggu duha dulu kan. Atau contohnya ketika terbit 5.15 kita 10 menit lagi sudah boleh tuh sholat syuruk. Atau biasanya kan 15 menit ya ke duha itu harus nunggu 15 menit gitu ya. Dia sebenarnya tinggal lihat matahari aja. Itu kan waktu matahari keluar terbit, belum boleh sholat. Itu ya, tolok, tulisannya kan tolok. Tolok itu mananya apa? Terbit. Muncul. Sama delok ae gitu ya, langit itu srengenge gitu ya. Kalau sudah nguning, nah baru sholat. Kalau belum nguning sik merah, itu jenenge sik untup-untup. Nah, untup-untup ya. Jadi belum bunder ser keluar di ufuk, itu sik merah. Ya. Jadi ditunggu aja dilihat mataharinya ya. Jadi ukurannya kan melihat matahari sebenarnya. Belum boleh siang. Nah, itu waktu baru terbit. Tunggu beberapa menit. Mungkin 10 menit atau 15 menit. Baru benar-benar matahari sudah meninggi, tidak di ufuk lagi. Maka itu waktu sholat duha. Ya, yang kita awalkan disebut
Suruh gitu loh bedanya. Itu aja sebenarnya ya. Nah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sebelum tidur kita sholat 2 rakaat dan witir 3 rakaat, terus sisanya tahajud setelah malam. Nggih. Setelah malam. Nggih. Yang kita lagi Terus mending? kita cicil. Do dicicil ya. Sebelum malam, sebelum tidur kita sholat malam 2 rakaat dan witir 3 rakaat. 5 berarti. Sisanya yang 8 rakaat setelah bangun. Jadi tahajud istilahnya kalau tidur. Nggih. Apakah itu? Nggih, boleh enggak apa-apa. Sebelum tidur 5, setelah bangun 8. Boleh enggak apa-apa. Sebelum tidur 3, setelah bangun 8. Ya enggak apa-apa. Bebas saja. Ya, yang penting iso yang penting istiqomahnya. Ya, 3 sebelum tidur. Lalu enggak 8, 2 rakaat sebelum subuh. Katani berarti kan gitu ya. Ya, itu apa namanya? Tapi itu istiqomah langgeng. Wah, itu luar biasa. Karena istiqomah ini, langgeng ini ya. Jadi ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling langgeng sekalipun sedikit wis. Aku lek dikon tangi bengi wangel wis. Sadurunge turu ae wis salat 3 rakaat ae wis sampai mati. Masyaallah itu luar biasa sudah itu. Istiqomah. Nah. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah apa yang bisa kita bahas. Kita akhiri insyaallah pertemuan berikutnya masih bahas witir ya. Masih membahas witir. Insyaallah belum selesai witir bagian kedua. Baik, kita akhiri wasallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.